Halo, selamat sore dulur. Pada waras ya, sehat ya. Syukurlah. Sore ini saya akan bikin video metode pemasangan pipa sonic logging, bro. Cross hole sonic logging merupakan suatu teknik yang paling akurat untuk menilai integritas suatu pondasi bangunan yang terbuat dari beton, bro. Jadi ibarat nanti konstruksi pondasi betonnya itu seperti di ronsen. Jadi nanti kita bisa mengetahui kondisinya seperti apa, mutunya seperti apa. Biasanya metode cross hole sonic logging atau CSL test ini digunakan untuk menentukan kualitas suatu tempat untuk dijadikan poros pengeboran. Karena dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang baik harus dilakukan berbagai tahapan pengujian yang berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan dari bangunan itu sendiri, bro. Sedangkan pengujian dapat dilakukan mulai dari pondasi hingga bangunan sudah selesai. Jadi ora kurang bangun bakbuk terus dadi ditinggal lunga ora, bro. Tapi kudu harus layak pakai, yaitu dengan pengujian itu, bro. Dan tentunya pekerjaannya juga harus sesuai spek. Makanya kalau pekerjaan-pekerjaan besar seperti pembangunan Sungai Serayu, ya memang harus menggunakan alat berat yang bagus. Kalau bisa ya yang dengan teknologi paling mutakhir, canggih gitu loh. Karena itu mempengaruhi pada mutu pekerjaan juga pastinya. Karena logikanya semakin bagus alatnya, semakin mudah pekerjaannya. Kualitas otomatis menjadi yang nomor satu. Gitu, bro. Coba nek misal alatnya gampang bodol, dele-dele trouble dan sebagainya, pastinya kan pekerjaan juga akan terhambat, juga akan mempengaruhi pada mutu. Karena pekerjaan akan menjadi lebih sulit ya, sebab alatnya tidak mendukung. Kalau yang di video ini kan jelas alatnya bagus, ini masih baru turun dari dealer, sangat mendukung untuk kelancaran pekerjaan agar pekerjaannya lebih mudah dilaksanakan. Kembali lagi kepada bahasan cross hole sonic logging, bro. Pengujian untuk pondasi itu banyak macamnya, bro. Nggak cuman cross hole sonic logging CSL, tapi juga ada PDA, pile driving analyzer, yang menggunakan hammer itu loh, yang digepuk itu loh, yang ditimbis itu loh, brel itu loh. Terus lagi ada static load test, loading test, belum lagi lateral dan sebagainya. Banyak, bro, pemasangan pipa ini untuk tujuan cross hole sonic logging, bro. Karena kondisi pondasi yang berada di sungai dan menggunakan jenis pondasi borpel sebagai pondasi di dalamnya. Seperti yang dibahas tadi, tujuan dari pengujian ini untuk menilai integritas atau mutu suatu pondasi bangunan yang terbuat dari beton. Dengan menggunakan pengujian ini, kita dapat mengetahui kondisi beton apakah mengalami penggumpalan atau tidak. Jadi ibaratnya bangunan tiang pondasi, tiang beton ki kayak dene di ronsen, bro. Dari keton jeroane mengkonek dites. Ini jelas sangat akurat, bagus. Mungkin beberapa dulur-dulur yang ingin melihat seperti apa proses pengetesan yang menggunakan metode hammer atau PDA, pile driving analyzer, ada itu di video saya juga ada itu. Waktu pengujian beban di pembangunan Untidar Magelang. Terus juga static load test juga ada, komplit malah itu. Dari prosesnya pemasangan sampai dengan pembacanya juga ada. Yang jelas tujuan saya bikin channel ini yang utama jelas berbagi info lah ke dulur-dulur. Terus juga barangkali ada adik-adik kita yang kuliah di teknik, butuh secara visual videonya seperti apa proses pekerjaan pondasi sampai dengan pengujian.
di channel ini komplit. Walaupun lebih bagusnya lagi ya dengan KP, kerja praktek. Tapi paling tidak video ini bisa untuk referensi adik-adik semua. Dan pastinya semoga bermanfaat untuk adik-adik semua itu yang membutuhkan video-video seperti ini. Saya kalau melihat proses pekerjaan ini jadi ingat waktu di proyek tol Solo Kertosono dulu, bro. Tepatnya di jembatan Wilangan itu. Itu juga dulu menggunakan pipa sonic logging itu. Borpel diameter 100 cm, kedalaman 22 meter dulu kalau nggak salah. Kalau itu dulu tujuannya di samping untuk mengetahui kondisi fisik dari beton dan tulangan besinya, karena waktu itu ada blasting, bro. Ada blasting itu karena waktu itu mau dibuat jalan tol. Kebetulan tanah yang mau dikupas itu batu, itu harus dilaksanakan metode blasting agar memudahkan untuk galian. Nah, waktu itu tujuannya di tes CSL berpengaruh tidak sama kondisi fisiknya borpel gitu loh, bro. Berpengaruh tidak sama betonnya yang di dalam itu, apakah terjadi retakan atau tidak. Tapi karena waktu itu kita ngebor batu ya, struktur tanahnya batu memang udah kuat, jadi nggak berpengaruh itu. Masih bagus, di tes juga bagus. Ingat itu di Madiun itu, di Wilangan perbatasan Nganjuk, tahun 2016 akhir. Mungkin bagi pemirsa yang membutuhkan jasa pekerjaan pengujian beban untuk tes pekerjaan pondasi borpel atau pancang, bisa info di kolom komentar, sertakan nomor telepon, nanti saya hubungi. Kebetulan saya juga banyak teman ini yang dari tester, spesialis pekerjaan pengujian beban pondasi dan sebagainya, banyak. Dan juga mungkin kalau butuh jasa pondasi pengeboran untuk pekerjaan borpel menggunakan alat-alat yang besar ini, menggunakan alat hidrolik, alat-alat yang baru, juga insya Allah bisa saya bantu. Ya mungkin gitu dulu lur video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya lur. Matur suwun sudah nyimak, sudah support channel ini. Kesuwun bro.